Perubahan adalah hasil akhir dari semua proses belajar yang sesungguhnya. Leo Buscaglia. Karena susah menerima pelajaran Sylvester atau Rambo, Stallone terpaksa angkat kaki dari kampusnya. Thomas Alva Edison mengalami nasib serupa, sekolahnya berat menaklukkan kebodohannya. Winston Churchill lebih parah, ia sering dikeluarkan dan beberapa kali pindah sekolah. Namun mereka tidak menyerah, terbukti kemudian Stallone menjadi bintang film laga tersukses. Edison menjadi penemu bola lampu yang legendaris dan Churchill memimpin Inggris terhindar dari kekalahan Perang Dunia Kedua. Mereka semua bukan apa-apa di masa kecil, tapi menemukan dunianya ketika di perjalanan hidupnya. Merekalah para aktor yang membungkam opini masa lalu. Bodoh bukan berarti kalah, bodoh tidak sama dengan gagal. Pintar pun belum tentu sukses. Seorang yang pintar dalam satu hal mungkin saja bodoh dalam hal lain. Sebaliknya, ada orang yang disebut bodoh tapi pintar di sisi lain. Jadi, bodoh dan pintar hanya tergantung dalam cara memandangnya. Ahmad hobinya main bola, tapi nilai sekolahnya selalu di bawah rata-rata temannya. Oke, boleh saja Anda bilang dia anak bodoh, tapi tunggu dulu, itu hanya di sekolah saja. Karena di lapangan bola dia adalah murid yang paling pintar. Sebaliknya, mungkin Sadikin murid terbaik di kelasnya, tapi bisa saja ia kelihatan bodoh di lapangan, bukan? Jadi siapa yang bodoh dan siapa yang pintar? Nah, itu tergantung kita memandangnya. Jadi jika ada yang mengatakan Anda bodoh, mungkin orang itu benar. Sebaliknya, jika Anda mengatakan diri Anda pintar, boleh jadi juga Anda benar. Sebab tergantung dilihat dari cara memandangnya. Dalam tulisan ini, dalam seri podcast kali ini, kita akan berikan contoh-contoh orang yang pada masa mudanya dianggap atau diduga bodoh, tapi kemudian mereka membalikan pendapat itu dengan prestasi yang malahan menunjukkan kejeniusan mereka. 3 ilmuwan bodoh yang menguntungkan dunia. Tahu Einstein? Di usia 7 tahun ia belum lagi bisa membaca. Gurunya menggambarkan ia sebagai orang yang ingatannya lamban, tak bisa bergaul dan suka melamun. Bahkan karena kebodohannya ia dikeluarkan dari sekolah dan ketika remaja ditolak ketika akan masuk ke Zurich Polytechnic School. Tapi kemudian ia berubah menjadi pakar fisika atau fisikawan abad ini. Ia menemukan teori relativitas yang menggemparkan jagat ilmu dunia. Tahu Newton juga? Masa kecilnya dimulai dari pedesaan di Inggris. Prestasinya di sekolah sangat buruk. Ia diduga menderita penyakit Asperger syndrome, salah satu jenis penyakit autis. Ia pun di sekolah tampak tidak bersemangat dan tidak banyak menarik perhatian. Tapi siapa sangka, hobinya menerawang alam membuatnya juga mampu menggambarkan dunia dengan teori gravitasinya. Masih ada lagi ilmuwan besar dunia yang kemudian sangat bermanfaat bagi kemanusiaan, namun latar belakangnya disebut sebagai orang bodoh. Dialah Thomas Alva Edison. Karena keluhan gurunya tentang kebodohannya dan mereka merasa tidak sanggup mengajar Edison, maka oleh ibunya Edison ditarik keluar dari sekolah. Ibunya melakukan homeschooling, akhirnya ia harus mengajari sendiri anaknya. Kemudian Edison terbukti mampu membalikan pendapat gurunya. Ia berubah menjadi jenius yang menjadi berkah bagi dunia. Ia menemukan bola lampu listrik yang amat berharga. Ia juga menemukan mesin perekam elektrik dan telegraf. Tak hanya itu, Edison yang di masa kecilnya menderita tuli itu menemukan ratusan penemuan hebat lainnya. Orang bodoh yang memimpin Inggris. Winston Churchill saat mengikuti ujian bahasa Latin untuk masuk SD, ia hanya mampu menulis judul, nama, nomor 1 dan titik. Tapi karena ia termaksud keluarga terpandang yang kaya raya, ia diterima. Namun kebodohannya tidak berubah. Di sekolah ia sering dihukum karena nilainya sangat buruk dan tidak berusaha untuk belajar lebih baik.
Ia juga sempat tidak naik kelas di SD tersebut. Namun kemudian terbukti ia bukan orang bodoh. Pada tahun 1940 ia dilantik menjadi Perdana Menteri Inggris. Ia pun tidak menjadi Perdana Menteri biasa. Ia menjadi Perdana Menteri yang legendaris. Saat itu, Eropa dikuasai penuh oleh ekspansi Jerman yang dipimpin Hitler. Satu persatu daratan Eropa menyerah. Inggris seperti menunggu gilirannya, tapi ia memimpin rakyat untuk menolak menyerah lewat pidato-pidatonya yang terkenal dan membakar. Selain menjadi pahlawan yang legendaris, Churchill kemudian dianugerahi gelar kebangsawan, Sir, serta meraih hadiah Nobel yang bergengsi. Lain pula dengan Onassis, ia adalah raja kapal dari Yunani, paling terkenal di abad 20. Ladang bisnis minyaknya amat menguntungkan. Kekayaannya bertumpuk dan melimpah yang tak akan habis 7 turunan. Saking berkelas hidupnya, ketika meninggal, ia banyak membagi-bagikan warisan yang dipunyai. Salah satu cucunya, Jackie Onassis, memperoleh warisan hampir 27 miliar dolar. Tapi, tahukah Anda bahwa di masa kecilnya ia tak hanya murid yang paling bodoh, tapi juga sebagai biang kerok keonaran. Sehingga beberapa sekolah yang pernah dimasukinya sering dengan senang hati mengeluarkannya dari sekolah. Selain gagal di masa sekolah, ia juga gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Sehingga ia tidak pernah memperoleh ijazah perguruan tinggi manapun. Tapi kemudian, ia menjadi raja daratan dan lautan melalui kesuksesan bisnisnya. Dan ternyata masih banyak lagi tokoh-tokoh di abad kekinian yang tidak menamatkan pendidikannya di tingkatan universitas, tapi mampu menjadi tokoh-tokoh dunia, menjadi orang terkaya dunia, menjadi orang yang sangat sukses dan sangat memiliki pengaruh besar terhadap peradaban umat manusia. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, merupakan salah satu mahasiswa yang berdarah Yahudi yang juga ternyata drop out dari kampusnya. Walau begitu, ternyata kesuksesannya dalam Facebook mengantarkan dia sebagai salah satu orang terkaya di dunia di abad saat ini.